Alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Al-Ittihad, Bapak Ibu keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita malam ini, marilah dengan seksama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis Quran malam ini berserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Ittihad, keluarga Bapak Ibu yang mungkin hari ini sedang ada yang sakit. Kita doakan yang sakit disembuhkan Allah, yang sehat dipanjangkan sehatnya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Dan menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Ittihad min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi' mardana wa sahih as-sadana wa qawi a'malana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bertemu bermuajahan di Masjid Al-Ittihad yang kita banggakan ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas hadirnya Bapak dan Ibu di majelis Quran malam ini. Saya doakan semuanya masuk surga, badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan kajian-kajian tafsir Al-Quran yang akan membahas surah An-Nas, satu surah yang masyhur. Tiap hari kita baca, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Surat ini kalau kita sederhanakan, ayat 1 sampai 6 itu membicarakan 3 hal. Yang pertama membicarakan tentang manusia, kita sendiri. Yang kedua kaitannya dengan Allah. Allah difungsikan sebagai pelindung. Dan yang ketiga membicarakan tentang syaitan. Syaitan sebagai satu tantangan dalam hidup yang harus bisa kita atasi. Sehingga kalau kita mampu mengatasi dengan baik, dengan pertolongan Allah, dengan membaca surah An-Nas, kita akan bisa selamat di dunia sampai ke akhirat. Kita lihat sekarang surat ini kalau disederhanakan ya, diturunkan oleh Allah bersama dengan surat Al-Falaq ya, sehingga disebut kedua surat ini Al-Falaq dengan An-Nas disebut surat Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Mu'awwidhatain. Surah yang keduanya baik An-Nas maupun Al-Falaq mengandung permohonan untuk mendapatkan perlindungan katanya.
isi surat Al-Falaq dan An-Nas ini mengandung isti'adah, mohon perlindungan ya, kepada Allah dari kejahatan iblis. Iblis itu kalau bahasa kita mbahnya setan, datuknya setan. Dan bala tentaranya, bala tentara iblis disebut syaitan. Surat Al-Mu'awwidzatain ini digunakan Rasulullah untuk memohon perlindungan dari sihir. Sihir siapa? Orang Yahudi. Seperti Bapak tahu, bangsa yang paling menguasai ilmu sihir dalam sejarah itu Yahudi. Terkenal sekali. Sehingga Nabi Muhammad SAW setiap kali mau tidur selalu membaca dua surat ini, Al-Falaq dengan An-Nas. Dan mohon perlindungan dari kejahatan syaitan, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita lanjut lagi. Allah menurunkan surat ini, katanya, kata Rasulullah, yang tidak ada tandingannya. Jadi tidak ada surat lain yang menyamakan kedua surat ini. Itulah surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Karenanya Nabi menganjurkan sukalah kita membaca surat ini, sering-seringlah membacanya, baik di dalam sholat maupun di dalam doa gitu. Misalnya Imam Ghazali itu mengajarkan setiap kali kita mau sholat, sebelum takbir baca surat An-Nas supaya kita dapat proteksi, perlindungan dari Allah agar tidak terganggu oleh syaitan. Hadis Sahih Muslim. Mari kita simak surat ini. Sebetulnya sih sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan ini, katanya. Apa isinya? A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah, An-Nas, Tuhannya manusia, yang menguasai manusia. Rabbin nas. Rabb itu punya makna banyak. Bisa pemelihara, gitu. Bisa pencipta, bisa penguasa. Jadi kalau kita baca Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada pencipta manusia, gitu. Aku berlindung kepada penguasa manusia. Aku berlindung kepada pemelihara manusia, katanya. Siapa pemelihara manusia? Malikin nas, rajanya manusia. Raja kan penguasa dia, gitu. Siapa raja manusia itu? Yang menguasai manusia itu? Siapapun kita, setinggi apapun jabatan yang kita sandang, kedudukan yang kita miliki, pangkat yang kita kuasai, ditunduk pada kuasa Allah. Malikin nas. Karena dia penguasa manusia, maka ilahin nas, dia disembah oleh manusia, menjadi Tuhannya manusia, sembahannya manusia, kata kita. Kenapa kita berlindung kepada Allah yang menguasai manusia, yang disembah oleh manusia? Karena ada satu yang kita hadapi, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi. Ya, khannas itu delik. Apa delik? Ngumpet dia, sembunyi dia, gitu. Jadi di dalam hati manusia itu, menurut Quran ada penguasanya, yang menguasai hati manusia disebut khannas. Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana setan bisa menguasai hati manusia? Nabi dalam hadis mengatakan, asyaiton yajri 'alan nas majrad dam. Setan itu masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Jadi dia dompleng di aliran darah. Nah, ujungnya adalah hati manusia. Kalau hati dikuasai oleh setan yang nama khannas itu, maka manusia tidak akan terarah hidupnya. Dia akan mengikuti bisikan syaitan, akan mengikuti arahan syaitan.
Siapa khannas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia. Bapak lihat, ya ini disebutnya kejahatan karena setan nggak pernah membisikkan kebaikan. Gitu. Selalu membisikkan kejahatan. Gitu. Fi sudurin nas. Siapa setan yang membisikkan kejahatan dalam hati manusia, ke dalam dada manusia? Minal jinnati wan nas. Dia bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Gitu. Jadi ada dua macam, ada setan yang aslinya berbentuk jin, makhluk rohani, tapi ada setan yang berbentuk manusia. Artinya ada manusia yang dalam kesehariannya dikuasai sepenuhnya oleh syaitan. Baik setan yang berbentuk manusia maupun setan yang berbentuk jin, keduanya adalah tantangan yang mesti kita hadapi. Dan dia selalu menggoda manusia, mengarahkan manusia jadi jahat. Jadi surat An-Nas ini memberikan proteksi kepada manusia, melindungi manusia agar tidak jahat. Bapak bisa bayangin kalau semua orang diproteksi Allah tidak jahat, aman nih kemanggisan. Hidup nyaman, nggak ada kejahatan. Baik, kita lanjut lagi. Apa sih kaitan antara Allah, manusia dan syaitan? Surat An-Nas ayat 1 sampai 6 ini turun di Madinah. Ya, termasuk surat Madaniyah. Jadi surat itu ada yang turun di Mekah, disebut surat Makkiyah. Ada surat yang turunkan di Madinah, disebut surat Madaniyah. Apa bedanya Madaniyah dengan Makkiyah? Kalau surat Makkiyah umum bicara soal-soal keimanan, ya, soal-soal akidah. Tapi surat yang turun di Madinah sudah lebih lanjut lagi. Dia tidak lagi bicara soal akidah dan keimanan, tapi sudah bicara soal ibadah, gitu. Bicara soal akhlak, soal perilaku manusia, katanya. Itu sebabnya surat An-Nas 1-6 membicarakan hubungan manusia dengan Allah serta kaitan dengan setan yang menggoda manusia, gitu. Sebelum kita lanjut, kata setan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata syaiton. Syaiton itu, ini ada ini whiteboard ya, buat nulis ya. Hah? Betul ya? Nah ini bismillahirrahmanirrahim. Kata dalam bahasa Quran, asyaitonu. Kata syaitan itu berasal dari kata syatona. Syatona arti jauh. Jadi syaitan adalah makhluk rohani yang kerjanya menjauhkan manusia dari Allah, gitu. Jadi makhluk rohani yang tidak bisa dilihat dengan mata, kasat mata, yang kerjanya menjauhkan manusia dari Allah, gitu. Caranya apa? Dengan membisikkan, al-wiswasah namanya, al-wiswasah. Dengan bisikan. Kemana bisikan itu ditiupkan oleh setan? Ke dalam sudur dada manusia. Kata Rasulullah, gitu, hati manusia itu kalau dibedah isinya 4 lapis. Gini kira-kira. Lapis paling luar ini dada. As-sudur alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dada ini isinya hawa nafsu. Nah, setan ini dompleng. Apa dompleng ya? Numpang dia, gitu. Numpang pada hawa nafsu, gitu. Ketika setan numpang pada hawa nafsu,
Dia menguasai hawa nafsu, didompleng oleh setan. Hawa nafsu menggerakkan manusia, muncul kejahatan. Ini dia. Nah, surat An-Nas ini mengkat itu gitu. Jadi penting sekali surat An-Nas supaya orang nggak jahat gitu. Nah, lapis kedua, kalau kita lihat hadis Rasulullah, lapis kedua inilah kalbu. Kalbu isinya iman. Kalau lapis pertama ini dikuasai oleh setan, lapis keduanya ndelep. Apa ndelep? Tenggelam dia gitu ya. Itu sebabnya ini mesti disterilkan nih. Salah satu cara mensterilkan, pengaruh dia mesti dipotong. Pengaruh setan itu mesti di-cut, jangan sampai masuk sini. Nah, hawa nafsu mesti dikendalikan. Gitu. Kalau ini bisa kita kendalikan, setan bisa kita potong pengaruhnya ke sini, ini berfungsi iman. Bapak nih sama ibu, ya mau duduk sampai jam setengah 9 sampai jam 9, karena imannya bagus. Amin. Kalau imannya nggak bagus pulang. Lama banget nih Ustadz katanya. Saya mohon maaf ya. Isya kan setengah 8 ya. Betul nggak? Setengah 8 lewat sedikit gitu. Sholat Isya itu kira-kira 10 menit. Dari masjid tempat saya ngajar sampai ke rumah kira-kira 15 menit. Jadi jam 8-an. Ya. Jam 8 ke sini, belum macet. Jadi setengah 9 baru nyampe. Gitu. Jadi maafin saya ya. Diam aja. Kalau bukan karena iman nggak mau nungguin, Pak. Kalau dengerin hawa nafsu nih, apalagi dengan dia nih, kayaknya nggak datang nih Ustadz. Pulang aja nyok, gitu. Ada nggak begitu? Udah jam 8 lewat nggak muntuk-muntuk, katanya pulang aja dah. Gini dia jahat nih, tuh, itu dia pengaruhnya ke sini nih Pak nih. Tuh. Nah. Imannya berfungsi kalau ini bersih. Kalau ini bisa di-cut, ini bisa dikendalikan, imannya berfungsi. Kalau iman berfungsi, dia akan mendorong badan. Nah, badan yang didorong oleh iman yang penuh dengan kebaikan ini akan menghasilkan kebaikan berupa amal soleh. Ini amal soleh nih. Duduk di masjid, duduknya pahala. Gitu. Ya, belajar Qur'annya itu, kata Nabi, khairun nas, orang terbaik. Mungkin se-Jakarta Barat yang paling mulia orang Ittihad nih. Ya, orang lain jam segini lagi pada makan-makan, lagi jalan-jalan. Kita malah belajar Quran, luar biasa Pak. Nah, boleh ya? Boleh. Ini kalau Bapak ini bagus, kalau iman Bapak bagus, ya akan muncul yang sini nih. Tuh. Ini namanya fuad. Lapis ketiga gitu. Makanya iman mesti di tempat terus gitu supaya muncul lapis ketiganya gitu. Lapis ketiga isinya ma'rifat. Dia bukan sekedar iman tapi sudah kenal Allah gitu. Kalau ini di tempat terus, dilatih terus, ini muncul sini nih. Ini alub namanya, inti lubuk hati kalau bahasa Indonesianya. Inilah orang menghadirkan Allah nih, bisa menghadirkan Allah dalam hidupnya, gitu. Amin. Nah, untuk bisa menghadirkan Allah dalam hidup, dalam keseharian, ini mesti dipotong nih pengaruhnya setan, mesti di-cut, gitu. Caranya apa? Baca surat An-Nas gitu. Jadi penting surat An-Nas. Itu sebabnya Imam Ghazali bilang kalau Anda kepengen sholat lebih khusyuk, baca An-Nas sebelum takbir gitu. Ini dia. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas ayat demi ayat. Qul a'udzu birabbin nas katanya. Katakanlah olehmu ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Tafsirnya, gitu.
surah ini yang mulia ini mengandung permintaan perlindungan isti'adzah kepada Allah. Siapa Allah? Tuhannya manusia, penguasa manusia, sembahan manusia. Dari apa? Dari gangguan syaitan yang merupakan sumber keburukan dan kerusakan di dunia. Tuh, sudah diakui itu. Setan itu sumber kerusakan, keburukan di dunia. Bumi ini rusak, bumi ini kacau, bumi ini buruk karena setan menguasai manusia, manusia berbuat jahat. Jadi penting surat An-Nas ini. Gitu. Itu sebabnya Nabi selalu membacanya nih dalam sholat maupun di luar sholat. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Di mana di antara fitnah dan keburukannya, ya, keburukan setan itu suka membisikkan kejahatan dalam diri manusia, gitu. Dibisikkan, ya, gitu. Terus gitu. Kalau kita lagi berbuat nggak baik, ayo terus sampai akhirnya melakukan kejahatan yang sangat fatal. Gitu. Misalnya orang didorong untuk mabuk, gitu. Ketika mabuk didorong lagi, bunuh dia, gitu. Coba. Lebih berat lagi, gara-gara mabuk orang membunuh, gitu. Orang didorong judi, gitu. Begitu judi muncul marah, gitu. Mukul, membunuh orang, kan bahaya Pak. Jahat setan itu. Kalau sudah sampai kepada pembunuhan, dia baru sorak-sorak, syukur lu, siapa suruh ikutin gua, gitu. Kenapa? Karena orang tidak memproteksi diri dengan membaca surat An-Nas ini. Memperburuk sesuatu yang sebenarnya baik. Gitu. Ngapain ngaji-ngaji? Yang penting bukan ngaji sekarang fulus. Mafi fulus mampus. Fi fulus mulus, gitu kata setan. Tuh, buat apa katanya ngaji-ngaji, katanya. Tahu apa sih Ustadz, katanya gitu. Lagian malam minggu ngaji, orang-orang jalan-jalan malam minggu ngaji. Tuh. Emang nggak ada hari lain, gitu setan ngomongnya begitu tuh Pak. Memperburuk yang sebetulnya baik. Bapak duduk ini paling baik nih, paling mulia Pak. Gitu. Karena itu godaan setan luar biasa. Tuh. Bapak kalau duduk begini nih Pak, tuh, kalau setan masuk ke dalam darah kita, terus dia masuk ke dalam mata, mata sepet. Ada nggak begitu? Aduh, katanya tuh Ustadz lama-lama hilang tuh, nggak kelihatan orangnya. Gitu. Kalau orangnya kelihatan, suaranya hilang. Gitu. Pulang ditanya, ngaji apa Mas? Ngaji, pakai nanya. Gitu. Kenapa? Setannya masuk ke mata. Tuh. Kalau matanya kuat, pinggangnya pegel. Kalau ngaji pengen nyandar, ada nggak gitu? Gitu. Kalau nyandar lama-lama les aja. Gitu. Yat yut gitu loh. Kalau nyandar masih kuat, pahanya nih, tuh, pengen nyelonjor, ada nggak begitu? Ini bukan orang sini Pak, orang mana-mana, semuanya orang begini Pak. Gitu. Kalau sama saya nggak apa-apa nyelonjor, yang penting mau belajar, setuju nggak? Mau ngerti Quran gitu. Memperburuk sesuatu yang sebenarnya baik. Gitu. Ia mendorong manusia mengerjakan keburukan, melemahkan manusia mengerjakan kebaikan. Males jadi kalau ngajak kebaikan. Bapak dengar azan subuh dari Masjid Al-Ittihad. Malaikat bisikin, cepat. Subuh berjamaah di Masjid Ittihad mahal loh pahalanya. Qobliyahnya itu lebih mahal dibandingkan dunia beserta isi-isinya. Kata setan, baru juga azan, belum ada orang. Imam juga belum datang no katanya. Cuman mau azan dong, mau merbot katanya gitu. Oh katanya, enggak, saya mau ke masjid, mau sholat di masjid berjamaah. Kata bapak, setan bisikin lagi, gerimis no di luar. Ada nggak begitu? Diserbu terus kita Pak. Kalau bapak imannya nggak kuat, nggak jadi pergi. Begitu mau berangkat sudah ngambil payung, pakai jaket, setan bisikin, kenapa sih sholat pakai ke masjid segala? Di rumah juga sama subuh. Tuh. Ada nggak begitu? Lah mati bener juga. Jadi nggak berangkat ke masjid. Setan Pak jahat. Padahal sholat di masjid berjamaah subuh itu dijamin keselamatannya sampai subuh besok. Sudah pernah kita bahas dulu hadisnya pada kajian-kajian tahun lalu. Gitu. Jadi kalau gitu mana? Setan jahat, jangan dengerin. Gitu.
Setuju? Lawan Pak. Itu. Kenapa setan jahat? Karena dia kepengen cari teman supaya sama-sama masuk ke dalam nar. Gitu. Kita lanjut lagi. Siapa Allah? Malikin Nas. Bapak lihat, ya, bacaan di sini nih, mimnya pendek. Malikin Nas. Gitu. Ya. Kalau di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ada kan? Mimnya panjang. Gitu. Kalau ini mimnya pendek. Malikin Nas. Malik itu raja. Siapa Allah? Rajanya manusia, penguasa manusia. Tuh. Yang menguasai manusia dimanapun manusia berada. Mana buktinya kita dikuasai Allah? Sehebat apapun kita tunduk pada kuasa Allah. Mana buktinya? Kita bisa kapan saja meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena kuasa Allah gitu. Lagi sehat bisa meninggal, apalagi lagi sakit gitu. Lagi senang, lagi susah, kita bisa tunduk pada kuasa Allah. Kenapa? Dia tidak terbatas kekuasaannya. Berlaku pada siapa saja. Sifat Allah, kudrat itu berkuasa meliputi semua manusia. Makin tinggi imannya, makin kuat dorongan setan untuk menjauhkan kita dari Allah. Di situlah makin kuat kuasanya Allah. Kalau kita memproteksi diri dengan baca surat An-Nas. Kita lanjut lagi. Ilahin Nas. Jadi Allah itu bukan cuma raja, tapi juga dia ilah yang disembah gitu. Di samping sebagai pemelihara, sebagai pencipta kita sampai hari ini bisa hidup dengan baik, itu karena Allah. Tapi juga dia adalah sembahan kita. Diposisikan sebagai rububiyah, sekaligus sebagai uluhiyah. Nah, dalam ilmu tauhid, Allah itu ya di samping sebagai Rabb, pencipta, juga sebagai ilahi. Apa bedanya kita dengan Abu Jahal misalnya? Abu Lahab. Abu Lahab itu tahu kalau Allah ada. Tahu dia, tapi dia tidak menyembah Allah gitu. Dia nyembah Lata, Manat, Uzza gitu. Kalau kita tahu Allah ada, kita menjadikan Allah sembahan, ilahin nas gitu. Jadi bedanya kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal tahu kalau Allah ada, tapi dia tidak menyembah Allah. Sedangkan kita tahu Allah ada, kita sembah Allah. Mana buktinya? Barusan kita sholat Isya, besok kita sholat subuh gitu. Menjadikan Allah dalam dua fungsi sekaligus, sebagai Rabb maupun sebagai ilah yang disembah gitu. Kita lanjut lagi. Allah itu adalah ilahin nas, karena kedudukan yang agung dan mulia katanya gitu. Karenanya semua ibadah, baik badaniah, sholat misalnya, sholat ibadah badaniah namanya, ibadah yang dilakukan dengan menggunakan badan. Ibadah maliyah, harta seperti sedekah, zakat, atau ibadah nafsiyah seperti ikhlas, sabar, syukur, ditujukan hanya untuk Allah. Jadi Allah fokus. Karena Allah ilahin nas, maka seluruh aktivitas ibadah kita difokuskan untuk Allah. Baik ibadah badannya, physical worship, maupun ibadah malia, financial worship, seperti zakat, sedekah untuk Allah. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah. Jadi kata ilahinas ini punya makna yang banyak, kaitannya dengan ibadah manusia. Kita lanjut lagi. Profesor Wahbah dalam tafsirnya mengatakan ketiga ayat ini, ayat 1, 2, dan 3 menampilkan ajaran akidah gitu, yang kokoh berupa keimanan kepada Allah gitu. Islam itu kalau disederhanakan isi 3 Pak ya, akidah, syariah, akhlak gitu. Akidah itu keyakinan gitu. Kalau ibarat rumah, akidah itu, kalau Islam ibarat rumah, akidah itu fondasinya. Kalau fondasinya kuat, bangunannya kokoh gitu. Bangunannya, buildingnya itulah syariah. Roofnya, atapnya itulah akhlak. Kalau ini dibangun jadi satu, akidah fondasinya kuat, syariahnya bagus, akhlaknya baik, itulah Islam. Nah, surat An-Nas
memberikan kepada kita akidah yang kokoh dalam 3 aspek. Satu, aspek rububiyah. Allah pemilik manusia. Allah penguasa manusia yang sempurna, katanya gitu. Yang kedua, sifat milkiyah, kepemilikan, karena orang meminta tolong tidak mendapat pertolongan kecuali kepada pemiliknya. Kita pemiliknya Allah, minta tolong kepada pemilik kita. Siapa itu? Allah. Yang bisa nolong kita cuma Allah menghadapi jahatnya syaitan. Yang ketiga, sifat uluhiyah. Allah berhak untuk disembah dan disyukuri. Dialah Allah, katanya, bukan yang lainnya. Jadi 3 aspek ini mengokohkan akidah kita, hanya Allah yang bisa menolong kita. Setuju? Lemes amat nih. Belum minum kali. Bagaimana kalau minum dulu? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita lanjut lagi. Jadi kalau ibarat sebuah bangunan, akidah itu fondasinya. Surat An-Nas ini memberikan fondasi yang kuat supaya Bapak tegar dalam melaksanakan syariah ibadah. Gitu. Sholat itu jadi bagus kalau akidahnya hebat. Gitu. Baik, kita lihat sekarang. Ini, kalau gambar tadi itu, kalau ucapan tadi ini Allah nih difungsikan dalam 3 fungsi, ya, sifat rububiyah, pencipta kita, sifat uluhiyah yang disembah, dan sifat milkiyah, kepemilikan. Ketiganya ada pada Allah nih. Dia pemilik kita, dia yang kita sembah, dia pencipta kita. Karenanya pantas kalau kita menyembah dan minta kepada Allah. Gitu. Kita lanjut lagi. Kenapa kita minta proteksi perlindungan pada Allah? Karena ada yang keempat ini. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Khannas, yang bersembunyi dia. Setan yang menggoda manusia bersembunyi disebut al-khannas dalam hati manusia tadi itu. Dia bisa ada di sini nih. Dia bisa nih ada di sini dia. Jumlahnya banyak gitu ya. Kalau dia menguasai hati manusia, maka yang ini dan ini akan tertahan. Gitu. Jadi luar biasa. Khannas itu jahat. Mesti kita bersih ini, membersihkannya ini, gitu. Ini dengan baca An-Nas, surat An-Nas. Mudah-mudahan ya kita selamat ya. Gitu. Membersihkan anasir-anasir setan yang menguasai lapis pertama ini, itulah fungsinya surat An-Nas. Supaya kita bisa ke sini nih, tuh, ke sini. Amal solehnya jadi banyak. Baik, kita lanjut lagi. Jika manusia berzikir, katanya, kalau manusia berzikir, sholat itu berzikir, duduk belajar Quran ini zikir, katanya. Ingat pada Allah, maka setan itu menciut, kata Rasulullah. Jadi kalau hati kita ini kita bawa dengan zikir, maka perannya setan itu di lapis pertama menjadi tidak dominan. Dia menciut gitu. Sebaliknya kalau orang yang punya hati ini tidak berzikir, kosong dari ingat Allah, dia menguasai itu gitu. Kata Rasulullah seperti belalai gitu, belalai gajah. Jadi kalau si pemilik hati ini itu tidak ingat Allah, maka belalai itu akan menguasai hati gitu. Ditelan gitu. Nah, belalai itulah setan gitu. Dikuasai katanya. Ketika kita zikir, sholat, ibadah, baca Quran, ngaji, ini lepas nih gitu. Kalau sering ini melakukannya, dia nggak akan berpengaruh pada kita gitu. Baik, kita lanjut lagi. Setan disebut khannas karena ia menjauh dari hati manusia ketika manusia ingat pada Allah, katanya, dan meminta perlindungan kepadanya agar dihindari darinya. Sebaliknya ketika manusia lupa mengingat Allah, setan akan datang dan membisikkan hatinya.
Kalau begitu, zikir itu penting. Ingat Allah penting. Setuju? Tuh. Allah menyebut zikir itu untuk menyebut sholat. Dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan katanya sholat di hari Jumat, segeralah berzikir, sholatlah katanya gitu. Segeralah katanya gitu. Jadi zikir itu antar lain sholat. Sebaliknya ketika manusia lupa mengingat Allah, maka setan akan mendatangi dan membisikkan hatinya, menguasai dirinya itu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia meminta pertolongan katanya. Dan perlindungan, dalam bahasa Arab isti'adah, kepada Allah, Tuhan yang mengurus dan mengatur manusia, di mana semua makhluk berada di bawah pengurusannya dan kepemilikannya. Tidak ada satupun makhluk kecuali Dia yang memegang ubun-ubunnya dan berkuasa terhadapnya. Kalau begitu, surat An-Nas sangat penting agar kita bisa terlindungi dari pengaruh setan. Amin. Setuju nggak? Terus apa nih gunanya kita ngaji-ngaji gini? Kalau Bapak baca surat An-Nas, Bapak ingat ini gitu. Jadi sholatnya makin khusyuk gitu. Demikian pula agar ibadah sempurna katanya, maka sangat diperlukan perlindungan Allah dari kejahatan musuh manusia, itu setan gitu, yang berusaha menghalangi manusia dari beribadah dan hendak menjadikan mereka sebagai pengikutnya agar sama-sama jadi penghuni neraka. Jadi setan punya target mencari pengikut sebanyak-banyaknya agar sama-sama dia masuk neraka gitu. Dengan apa? Dengan bisikan-bisikan yang membuat kita jauh dari Allah. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, ada hadis dari Ibnu Abbas, kata Nabi, setan bertengger di hati anak manusia, anak Adam. Jika ia lupa, orang itu, setan akan memberinya rasa was-was. Jika ia ingat Allah, maka setan akan bersembunyi. Berdasarkan hal itu, cara efektif agar tidak dikuasai setan adalah ingat Allah. Itu gunanya zikir. Setuju ya? Ini ngaji-ngaji ini zikir, Pak. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ada hadis lain. Sesungguhnya setan mengalir pada diri manusia, kata Rasulullah, melalui aliran darah. Sesungguhnya aku khawatir setan menebarkan sesuatu keburukan dalam hati kalian. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam hati manusia melalui aliran darah itu. Hadis ini dalam konteks Rasulullah mengantarkan pulang Sofia binti Huyai pada malam itikaf ketika Sofia mengunjungi Nabi. Jadi Nabi pernah malam-malam itikaf di masjid di bulan Ramadan. Nah, didatangi oleh Sofia binti Huyai. Ini istri Rasulullah. Nah ketika itu Nabi karena didatangi oleh istrinya, Nabi nganterin pulang gitu. Dalam perjalanan kemudian berpapasan dengan dua orang sahabat. Si dua orang sahabat langsung mengatakan, Nabi berzina nih, main perempuan gitu. Dia nggak lihat kalau Sofia itu istrinya gitu. Nah ngomong Nabi berzina, Nabi main perempuan, Nabi selingkuh, itu karena dikuasai setan. Jadi jahat setan, Pak. Kita lanjut lagi. Pernah dengar korin ya? Korin. Setan itu korinnya manusia. Ini saya mencantumkan semua yang saya cerita ini, ada bukunya. Kata Rasulullah, tiada seorang pun dari kalian melainkan diberi korinnya. Jadi semua orang ada korinnya. Korin itu pendamping, teman yang mendampingi. Para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasul, katanya. Kata Nabi, iya. Hanya saja Allah membantu saya atas menghadapi korin itu. Sehingga dia masuk Islam, si korin itu. Dan tidak menyuruhku melainkan dalam kebaikan. Nah, bedanya kita dengan Rasul, kalau korin yang mendampingi kita nggak masuk Islam.
Dia mendorong, membisikkan terus kejahatan, 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 kejahatan. Itu. Sementara Qarin yang menjadi pendamping Rasulullah, dia dengan beriman kepada Allah dan menyatakan diri Muslim. Begitu ditulis Profesor Wahbah dalam tafsirnya pada juz 29-30. Gitu. Sampai di sini ada Qarin yang selalu mendampingi kita. Terus dalam keseharian kita, kalau ada orang meninggal, terus dalam beberapa hari setelah itu, kalau ada orang bilang, kayaknya saya lihat bapak itu lagi duduk di depan rumahnya. Ada nggak gitu? Dianggap si rohnya itu balik ke situ. Yang ada di depan rumahnya itu bukan si bapak yang meninggal itu, Qarinnya, gitu, pendampingnya. Gitu. Wah, hadirin sekalian, kita lanjut lagi biar tuntas ya. Setan bisa berbentuk jin dan manusia. Dari ayat ini, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Bisikan jahat itu biasanya bersumber dari setan yang berupa jin. Artinya setan yang tidak berbentuk manusia. Itu tadi bisikan-bisikan melalui hati kita. Tapi juga bisa berbentuk manusia. Misalnya, bapak nih udah jam 5:30, anak bapak ribut aja, ayo mak, ayo pak, katanya pergi ke mall. Ngereng aja, minta diajak ke mall. Bapak bilang, sebentar lagi maghrib nak, gitu. Ya kan bapak janji katanya, kalau lulus mau ngajak ke mall misalnya begitu. Ya sebentar lagi maghrib. Apa kata si anak? Di mall juga ada musola. Gitu. Ada nggak begitu? Akhirnya karena anak itu ngereng aja, nangis terus. Ayo berangkat. Di jalan macet sampai di mall maghrib udah liwat. Nah, anak ini manusia tapi dikuasai syaitan. Gitu. Nah, menghadapi yang begini-begini, bapak mesti lebih waspada. Gitu. Kita mesti lebih arif lagi menghadapinya, mesti tahu mana yang mesti kita dahulukan, mana yang enggak. Gitu. Kadang-kadang bukan jadi anak, maaf istri, gitu. Dia bukan orang sini ya. Mas katanya, kenapa sih kerja jujur amat sih? Coba lihat tetangga no, gitu, nyenggol-nyenggol apa kayak, nyikut-nyikut apa kayak, katanya. Masa dari dulu kita begini-begini aja nih, gitu. Jangan dengerin ustadz, dia bilang jujur-jujur. Dia enak ngomong katanya. Kita kapan majunya nih masa begini-begini terus. Kalau bapak kurang siap dengan iman, bisa hanyut pak. Gitu. Kalau gitu gimana? Setan masuk dari berbagai macam cara. Kadang dari keluarga, dari anak, dari istri, dari teman. Tuminal jinnati wan nas. Gitu. Makanya kita mesti waspada. Surat An-Nas membentengi kita dari pengaruh itu. Semoga selamat kita ya. Ini dia, setan itu dalam realitasnya bisa berbentuk jin, bisa juga berbentuk manusia yang hatinya telah dikuasai syaitan. Kalau begitu, membaca surat An-Nas dengan memahami isinya dan mengamalkannya setiap hari adalah sangat penting supaya kita selamat. Baik, Bapak dan hadirin sekalian, ini ayat ke-102 Al-An'am ini menjelaskan tentang kaitan setan manusia dengan jin. Jadi Profesor Wahbah ingin memberikan tafsir Quran dengan ayat Quran. Ayat ke-6 surat An-Nas itu ditafsirkan dengan Al-An'am 112 katanya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan katanya. Demikian katanya untuk setiap nabi kami jadikan musuh katanya. Ya. Sayatinal ins berupa setan manusia dan jin. Jadi ada aja berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Yuhi ba'dum ila ba'din, yang membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan katanya. Gurura. Walau syaa rabbuka, kalau Tuhanmu mau atau menghendaki katanya, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Artinya yang bisa nyetop pengaruh setan kepada diri kita cuma Allah. Karenanya minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak dikuasai setan menjadi sangat penting.
strategis sekali. Surat An-Nas memberikan bekal kita supaya kita seperti itu. Amin ya. Ya Robbal, setuju nggak? Nah, ini caranya selain baca surat An-Nas agar kita bisa dilindungi terus oleh Allah dari pengaruh setan, zikir. Ini ayatnya. Fadkuruni katanya. Ingatlah aku kata Allah. Adzkurkum, aku pasti ingat kamu katanya. Jadi berzikir itu membuat kita terbentengi dari pengaruh setan. Setiap waktu gitu. Mau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Itu berzikir namanya. Duduk di mobil baca bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, itu zikir gitu. Masuk kantor baca salam, duduk di tempat kita bekerja baca bismillah gitu. Zikir terus, itu memproteksi diri supaya setan nggak masuk gitu. Waskuruli, bersyukurlah katanya. Wala takfurun, jangan kufur katanya. Ya kalau saya lihat orang Ittihad nggak ada pilihan lain kecuali bersyukur. Setuju nggak? Rumah bagus, mobil mewah, masjid bagus, ya gaji besar. Setuju nggak? Apalagi kalau bukan bersyukur pada Allah. Bukan bersyukurnya deketi Allah, hidup berkah gitu. Jadi solusi agar kita terpelihara dari pengaruh setan selain surah An-Nas, hidup ini dengan zikir dan syukur. Ingat Allah dan bersyukur. Jangan kufur kata gitu. Zikir itu akan memproteksi kita dari gangguan setan. Ini maknanya. Allah menjanjikan balasan besar kalau orang suka berzikir. Zikir bisa lakukan sambil berdiri. Tadi keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah, itu zikir. Sambil duduk gitu. Begitu duduk di jok mobil bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gitu. Ketika berbaring mau tidur baca juga bismillahi bismika Allahumma wa bismika amut, itu zikir gitu. Bangun tidur zikir lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Memperbanyak zikir dalam setiap momen hidup kita ini akan memproteksi diri dari masuknya syaitan. Kalau bapak bangun tidur bilang alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, yang bapak lakukan setelah itu adalah ibadah. Kalau bapak bangun tidur nggak baca hamdalah, itu yang dicari apa? Handphone. Lihat, waduh banyak banget masuk nih semalam nih gitu. Ganti status gitu. Padahal aja udah bunyi itu berkali-kali gitu. Kalau gitu gimana? Allah dulu rebut. Nah, setelah itu bapak akan memilih Allah, baru dunia. Setuju? Baru HP gitu. Bapak hadirin sekalian, orang yang suka berzikir itu ciri-ciri cendekia katanya. Surat Ali Imran 191, alladzina yadhkurunallah, orang yang selalu mengingat Allah, qiyaman sambil berdiri katanya, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, menggunakan pemikirannya untuk memikirkan ciptaan Allah berupa langit dan bumi. Hasil dari memikirkan itu dia menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ya Tuhan kami katanya, apa yang telah Engkau ciptakan tidak sia-sia. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi berdasarkan ayat 191, orang yang ingat Allah, zikir itu cermin dari ulul albab, cendekia gitu. Jadi Islam itu membangun orang hidup cendekia, cerdas dan diridhai Allah. Amin. Ya Rabbal, setuju? Mungkin ini dulu kali ya. Kalau kebanyakan juga susah nih. Nah, itu. Intinya sudah kita sentuh. Ya, ada kitab-kitab lain, ada hadis qudsi. Ya, dalam kitab Shahihul Jami nomor 8137 mengingatkan kita pentingnya ingat Allah dengan zikir katanya. Baik sambil duduk, berjalan, sambil berdiri, mau tidur katanya gitu. Dan zikir itu akan menenangkan hati. Hati menjadi tentrem, jiwanya jadi tenang.
Orang yang hati tenang, pikirannya jernih. Ketika pikiran jernih, ngambil keputusannya tepat, tidak gerasa gerusuh. Gitu. Bapak akan ngambil keputusan dengan tepat. Kenapa? Pikirannya jernih, hatinya bening. Gitu. Dengan apa? Zikir. Gitu. Mudah-mudahan ya. Ada yang belum jelas? Ya Pak, Pak Samsul ya. Monggo. Hmm. 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 Ya, ya. Jawabnya betul Pak. Kata Rasulullah dalam hadis sahih kitab Sahih Bukhari dikatakan, setiap kali orang sholat, Bapak mau takbir, begitu Allahu Akbar, itu ada 70 setan yang keroyok Bapak. Jadi per orang 70 setan. Jobnya jelas, mengganggu orang supaya dia teralih dari ingat Allah. Begitu Bapak bilang Allahu Akbar, ini yang 70 lari dia. Ila Rauha. Rauha itu kira-kira 60 kilo dari Madinah. Kencang cepetnya dia. Begitu Allahu Akbar, sedekap, masuk lagi dia ke dalam hati manusia. Ketika yang 70 itu masuk ke dalam hati manusia, Bapak ada yang sholat udah baca Allahu Akbar kabira kan begitu. Dia masih kerja dia, uzkur, ingat yang udah-udah. Gitu. Bapak lagi sholat bisa ingat, waktu nggak sholat nyari kwitansi, ubek-ubekan nggak ketemu. Begitu sholat, ya Allah saya taruh di sono. Gitu. Itu cara setan. Lalu gimana? Gitu pertanyaannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau mau sholat, ketika wudhu mukanya pucat. Ketika ditanya kenapa anda kalau wudhu selesai anda pucat muka anda, kata Ali bin Abi Thalib, sholat itu amanah Allah, diserahkan oleh Allah kepada langit, langit menolak, tak sanggup. Diserahkan kepada bumi, bumi juga menolak. Diserahkan kepada gunung, jibal, gunung juga menolak. Akhirnya diserahkan kepada manusia untuk menjalankan sholat itu. Kalau langit yang begitu besar, bumi yang begini luas, gunung yang begitu tinggi, nggak mampu melaksanakan amanah berupa sholat, fakaifa ahmilu ma'adha'fi. Bagaimana mungkin saya yang lemah begini bisa memikul amanah berupa sholat? Karenanya setiap kali selesai wudhu, wajah saya pucat ingat Allah. Gitu. Nah berangkat dari alasan itu, agar Bapak bisa terbentengi dari masuknya setan, setiap Bapak mulai wudhu, mulai buka keran, itu Bapak sudah mulai pasang kuda-kuda Pak. Ada doanya kan? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi aydurun. Sejak itu terus Bapak terus sampai mulai start sholat, Bapak terus ingat Allah, 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 Allah terus gitu. Meskipun ketemu teman ngajak ngomong, jawab terus tetap Allah gitu. Kalau Bapak continue terus seperti itu sampai salam, Bapak selamat gitu. Dan itu nggak selesai, habis sholat digoda lagi gitu. Nah, oleh karena itu persoalannya muncul, bagaimana nih membentengi serbuan setan itu. Nah, Al-Ghazali ngasih ajaran, Anda tiru dong katanya Bilal bin Rabah. Bapak tahu Bilal ya? Bilal itu setiap saat wudhu dia. Kalau batal wudhu, wudhu lagi. Gitu. Sholat, wudhu lagi. Mau tidur aja wudhu dia. Kata Rasulullah, orang yang dalam status wudhu itu, dia steril dari pengaruh syaitan. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak sudah memperbanyak zikir, kemudian berwudu, Bapak dalam kondisi didampingi malaikat. Kalau Bapak tidur dalam keadaan didampingi malaikat, setan tidak berani ganggu, tidak berani masuk Pak. Misalnya nih, Bapak sebelum sholat sudah wudu, kemudian Bapak baca salah satu surat di Quran,
An-Nas, Al-Falaq. Kata Rasulullah, siapa orang membaca salah satu surat dari Quran sebelum dia tidur, arsala ilahil malak, Allah mengutus seorang malaikat. Jadi bapak tidur, malaikat jagain pak, takut setannya pak. Gitu. Nah tidur dalam keadaan seperti itu, kalau dia mimpinya benar, dan tidurnya bapak dihitung ibadah, seperti bapak sedang sholat, bapak bisa bayangin, kalau bapak tidur jam 10, bangun jam 4, 6 jam bapak sholat terus. Itu gunanya tidur dengan wudhu dulu gitu. Kira-kira gitu pak jawabannya. Gitu. Gimana pak? Ya. Tetap pak, bapak ngaji baca Quran, lama-lama hilang tulisannya, gitu. Ada kan? Hilang tulisannya. Gitu. Kenapa? Matanya merem. Gitu. Kenapa? Setan. Lawan pak. Gitu. Lawan lagi gimana? Kalau masih ngantuk juga ya wudhu lagi. Gitu. Emang berjuang terus. Kata Imam Ghazali, berjuang menghadapi pengaruh syaitan itu jihad. Jadi itu jihad menghadapi pengaruh syaitan. Gitu. Terus aja lawan terus, usaha terus, jangan berhenti. Karena dia nggak pernah berhenti pak. Jangan kita manusia. Nabi Muhammad digoda. Nabinya digoda. Malam-malam Nabi Muhammad pergi meninggalkan Siti Aisyah. Nggak lama balik ke kamarnya. Kata Siti Aisyah, dari mana engkau ya Rasul katanya. Kata Rasulullah, apakah engkau cemburu kepada aku? Iya dong. Mana ada wanita yang tidak cemburu kepada engkau. Malam-malam nyeplos. Apa nyeplos? Molos gitu. Kamu sudah dikuasai setan katanya gitu. Kata Rasulullah. Apakah Anda juga dikuasai setan? Iya, tapi saya bisa ngatasinya dengan pertolongan pada Allah. Salah satu ikhtiar minta pertolongan dari gangguan setan, An-Nas itu. Gitu nggak Pak? Ya Pak, udah. Salam. Hmm. 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 Jawabannya iya. Bapak dikuasai setan dan komandan juga dikuasai setan. Nah, di sini Pak, mesti dibangun tradisi di kantor, di mana aja, di mana kita bekerja, di mana kita berdinas, tradisi menghargai waktu. Kira-kira mau masuk waktu zuhur, sedang rapat, skors. Rapat di skors selama 1 jam untuk memberi kesempatan seluruh anggota rapat melaksanakan sholat zuhur. Pemimpin mesti gitu, komandan mesti gitu. Dan dia, kalau itu sudah dibiasakan, enteng Pak. Gitu. Begitu komandannya kita tanggung nih, kita terusin dulu, dia sudah dikuasai setan. Siapa kayak komandannya? Anak buahnya juga mau nggak berani dia anak buahnya. Ya keluar tanpa izin komandan. Gitu. Kalau gitu gimana? Mesti dibangun disiplin, menghormati waktu. Contoh, disiplin itu dibangun oleh Quran. Tadi itu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila adzan Jumat sudah dikumandangkan, segeralah ingat Allah dengan sholat. Tinggalkan jual beli katanya. Saya pernah Pak di Mekah, ulama dulu. Saya di atas, di hotel di atas, terus di bawah kan ada toko korma. Saya nanti sore mau pergi ke Jeddah, mau pulang itu. Saya belum punya oleh-oleh. Terus saya turun ke bawah sebelum zuhur ke toko korma. Saya bilang saya beli korma 2 kilo ya, saya bilang gitu. Apa kata dia? Mamnu, nggak boleh, haram. Kenapa haram? Saya bilang, hadza fulus halal, ini uang halal, saya bilang gitu. Sholat, kata dia. Udah sebentar lagi adzan, masih 10 menit, kira-kira 10 menit lagi. Adzan katanya gitu. Apa kata dia?
Kalau Anda sholat, setelah sholat Anda beli sini, saya kasih hadiah. Kenapa saya bilang, ayo sholat bareng? Gitu. Pergi dia sama saya, sholat di masjid. Pulang dari masjid, saya kembali ke situ, saya beli 2 kilo, ditambahin. Tambahannya, bonusnya dengan 2 kilo lebih banyak tambahannya. Dan di Mekah itu, Bapak seperti ingat kan, kalau di Mekah Madinah, nggak boleh ada toko apa saja ketika azan bunyi masih buka, nggak boleh dia. Hukumannya berat. Termasuk Jeddah. Kalau azan bunyi harus tutup. Karena kalau masih buka nerima transaksi bisnis jual beli, dihukum. Hukumannya besar itu. Bisa lebih mahal dibandingkan harga tokonya. Gitu. Nah, tradisi seperti ini belum berkembang di Indonesia. Sehingga mesti dirubah, yang ngerubah Pak Almas nih. Bapak kalau memimpin rapat, Bapak bilang 10 menit lagi kita stop, kita sholat zuhur, jam 12:30 kembali lagi, Bapak yang mulain. Amin. Saya masih ingat Pak, tahun 70-an, tahun 70-80, saya hampir seminggu 2, 3, 4 kali ke lembaga bahasa Arab, ke lembaga bahasa di Raden Saleh, lembaga persahabatan Indonesia Saudi. Di sana ada sekolah bahasa. Itu kalau kita lagi baca buku, tiba-tiba azan Zohor bunyi, ada petugas keliling tuh, sholat, stop katanya. Biar lagi baca buku, stop. Untuk sholat dulu itu. Semua diarahkan untuk sholat. Udah sholat silakan gitu. Nah, tradisi membangun hidup sebegini, menghargai waktu ini penting gitu. Dimulai dari Bapak nih, Pak Almas. Orang Ittihad, amin ya. Bapak mulai dulu, Bapak dihargai orang karena Bapak memuliakan Allah. Kenapa Nabi Ibrahim itu dimuliakan manusia? Karena Nabi Ibrahim mendahulukan Allah dari manusia. Gitu. Gitu ya Pak? Masih ada? Kayaknya udah jelas nih ngaji begini ya. Pas ya. Tausiahnya baca Pak Anas. Itu mau tidur, mau sholat, baca gitu. Apalagi nanti kalau Bapak mau tidur, wudhu dulu. Nabi Muhammad tuh kalau mau tidur, wudhu dulu, sholat 4 rakaat. Steril beliau gitu ya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau perlu sama istri? Selesaikan aja urusan dengan istri. Udah selesai, wudhu lagi gitu. Baru mandinya besok sebelum subuh gitu. Amin. Dan tidur dalam keadaan wudhu, meskipun tidak berhadas besar, dia diproteksi Allah dari gangguan syaitan gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.